Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Baik ekspor maupun impor kembali bergeliat. Hal ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor September mencapai 14,01 miliar dolar Amerika Serikat. Mendekati angka September 2019 lalu dan tumbuh sekitar 7% dari bulan sebelumnya. Sementara nilai impor pun lebih tinggi secara bulanan, menjadi 11,57 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan melebar menjadi 2,44 miliar dolar. Namun BPS tidak dapat memastikan apakah tren konsumsi yang memengaruhi ekspor impor di akhir tahun yang biasanya naik juga akan terjadi di tahun ini. Masalah penanganan kesehatan dan ditemukannya vaksin dan diterapkannya vaksin nanti akan bisa berpengaruh besar. Jadi kalau kita lihat memang sekarang ini irama untuk konsumsi di level menengah ke atas agak ditahan, sementara yang di bawah kemarin mengalami deflasi, itu juga menunjukkan pelemahan daya beli. Apakah nanti di akhir tahun surplus kita naik atau itu saya nggak bisa memastikan. Ya, lantas sejauh mana perkembangan penanganan COVID-19 ini akan memengaruhi ekspor impor Indonesia? Kita akan membahasnya dengan peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Bima Yudhistira. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam. Oke, Mas Bima, kita lihat bahwa untuk perbaikan ekspor impor naik, tapi tipis begitu. Apakah ini tandanya ekonomi kita masih sakit? Ya, jadi kita tidak bisa melihat hanya dari tren bulanan, tapi kita kalau akumulasikan dari mulai Januari sampai September, baik ekspor maupun impor itu masih tertekan ya. Sekarang ini yang menjadi perhatian juga dari sisi impor, karena surplus seakan-akan kabar baik, padahal kalau dicek dari sisi impor, terutama impor barang konsumsi, itu masih mengalami kontraksi. Nah, barang konsumsi ini kan berkaitan juga dengan daya beli masyarakat di dalam negeri. Jadi turunnya impor barang konsumsi bukan indikasi yang positif karena kelas menengah atas menahan belanja, sementara yang kelas bawah itu hanya bergantung pada stimulus dari pemerintah, dari bantuan sosial. Nah, jadi ini situasi surplus yang berturut-turut dalam beberapa bulan terakhir ini justru mengindikasikan ada yang tidak beres dari sisi impor ya, terutama juga impor bahan baku dan barang modal. Ya. Kalau daya beli dalam negerinya turun, maka industri juga akan menahan untuk meningkatkan produksinya. Mas Bima tadi mengatakan ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres, Mas Bima? Mengingat sebenarnya pemerintah itu kan sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan tujuan stimulus ekonomi, terutama untuk industri juga ada. Ya, PEN memang 695 triliun, tapi kita bicara realisasinya masih rendah. Sampai akhir September kan masih belum mencapai 50% dari total realisasi. Kemudian dilihat dari sasarannya, banyak stimulus-stimulus yang realisasinya lambat, kemudian sasarannya pun tidak menyentuh langsung kepada mereka yang membutuhkan. Ya. Masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Kemudian untuk ekspor, di negara lain itu untuk mendorong ekspor, banyak sekali UMKM diberikan aneka kemudahan, mulai dari internet gratis sehingga si UMKM itu bisa berjualan sampai ke luar negeri dengan platform e-commerce misalnya. Di Indonesia belum ada. Kalaupun ada itu masih 1-2 daerah. Kemudian ada bantuan misalkan gratis ongkos kirim. Itu dilakukan di banyak negara, di Malaysia ada subsidi ongkos kirim. Sehingga banyak yang mendorong untuk melakukan ekspor. Nah, ini belum ada. Oke, Mas Bima, dari keterangan Anda mengatakan bahwa sebenarnya masih banyak jurus yang bisa kita lakukan ataupun obat untuk ekonomi yang bisa kita ciptakan namun belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dari kesimpulan Anda tadi, apakah ini maksud Anda sampai triwulan 3 ini kita kan masih surplus gitu. Apakah ini nanti akan berlanjut? Ya, diperkirakan surplusnya akan berlanjut sampai akhir tahun. Oh, sampai akhir tahun? Ya, sampai akhir tahun 2020 ya. Ini baru perkiraan yang paling dekat. Jadi surplusnya terjadi mungkin tidak akan setinggi dibandingkan bulan September. Tetapi masih kita nanti kan di akhir tahun ada Natal dan Tahun Baru. Di mana secara musiman biasanya permintaan naik.
Tetapi kalau ada pandemi seperti sekarang, kasus positif masih 4.000 kasus per hari, ini kita bisa lihat bagaimana masyarakat percaya diri nggak untuk berbelanja dan mengkonsumsi barang-barang baik yang dari impor maupun domestik ya. Berarti maksud Mas Bima untuk tahun ini setiap akhir tahun kan kita konsumsi kita naik, artinya itu tidak akan terjadi di tahun ini. Iya, Separah itu Mas Bima? Iya, karena tinggal beberapa bulan lagi ya. Kemarin memang puncaknya pada waktu Lebaran ya. Lebaran itu kan kontraksi sekali konsumsi rumah tangga. Nah, Indonesia ini kan kalau nggak Lebaran, pada Natal dan Tahun Baru itu terjadi kenaikan puncak konsumsi rumah tangga. Nah, dengan kondisi sekarang sepertinya saya melihat Natal Tahun Baru belum bisa mendorong ya terjadinya lonjakan konsumsi rumah tangga. Oke. Bukan hanya di Indonesia memang, di banyak negara tujuan ekspor kita juga masih lambat, rendah daya belinya. Oke, Mas Bima, kalau kita lihat kan sejauh ini sebenarnya kita tidak bisa menyampingkan bagaimana tren perdagangan internasional begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan hanya komoditas pertanian yang mampu mencatatkan pertumbuhan. Sedangkan kalau kita lihat yang lainnya ada migas, industri pengolahan serta pertambangan itu justru turun. Apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh pemerintah ruangnya agar semua sektor ini nanti juga ikut dinaikkan, tidak hanya pertanian? Satu, kita butuh intelijen pasar ya. Jadi Pak Presiden bisa meminta duta besar di negara penempatan itu atas perdagangan untuk mencek mereka ini negara-negara maju, negara berkembang, mitra utama kita sedang butuh apa. Kemarin misalkan sederhana di Amerika Serikat itu kan sedang kekurangan stok untuk tisu itu kan karena mereka ada kenaikan luar biasa permintaan tisu selama masa pandemi. Harusnya kita sebagai produsen kayu olahan, pulp and paper itu bisa mengisi kekosongan itu kan dari hal yang sederhana ya. Kemudian yang kedua juga mungkin dari sisi supply banyak sekali industri butuh bantuan pemerintah, mulai dari harga gas yang lebih murah, listrik yang kemudian diskonnya lebih besar, sehingga kita bisa kompetitif nanti harga jual. Oke, Mas Bima, pertanyaan terakhir saya. Kalau tadi kita memperkirakan konsumsi tahun ini mungkin tidak akan mengulang tren tahun-tahun sebelumnya, kita kan juga punya momen dalam negeri ya, seperti pilkada. Apakah itu tidak cukup untuk mendorong atau bisa dikatakan menolong sedikit lah menopang perekonomian kita? Pilkada dalam situasi pandemi dan masyarakat masih menahan belanja sepertinya susah juga untuk menjadi stimulus ya. Karena susah, mobilitas masyarakat pun juga sekarang masih rendah. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa pilkada bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sepertinya perlu dikoreksi karena itu berbeda ya, situasi sekarang berbeda dengan pilkada-pilkada pada waktu normal. Ini yang menjadi masalah. Biasanya kalau ada pilkada, setelah mencoblos itu kan banyak mall, banyak pusat perbelanjaan kasih diskon gitu. Sekarang kelihatannya belum ada. Iya baik, terima kasih Mas Bima telah bergabung di Berita Utama. Meski tadi kalau saya simpulkan pendapat Anda cukup pesimis ya bahwa perekonomian kita akan membaik, surplus juga tadi trennya katanya akan kembali berlanjut. Yang penting kuncinya tadi seharusnya ada gebrakan mungkin ya, manuver dari pemerintah untuk mendorong laju perdagangan kita. Pertama adalah perbaikan industri. Terima kasih Mas Bima telah bergabung di Berita Utama.